Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema prinsip berdoa 3 kali. Ayat firman Tuhan terdapat di Matius 26 ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Puji Tuhan, ada satu kunci dalam hal berdoa, yakni perlu 3 kali berdoa kepada Tuhan. 3 kali ini bukan ditunjukkan kepada hitungan 1 kali, 2 kali, 3 kali, yaitu sebanyak 3 kali, melainkan berarti jamak. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Allah. Sampai Allah mendengar doanya, barulah dia berhenti berdoa. Paulus juga pernah berdoa 3 kali, memohon kepada Allah, sampai dia menerima jawaban firman Allah. Barulah ia berhenti. Karena itu, semua doa harus memperhatikan prinsip 3 kali ini. Bukan berarti berdoa sekali, 2 kali, 3 kali sudah cukup dan berhenti berdoa, melainkan harus berdoa sampai tuntas. Berdoa sampai tembus, sampai Allah mendengar, barulah berhenti berdoa. Prinsip berdoa 3 kali ini sangatlah penting. Tidak saja berdoa pribadi, perlu memperhatikan hal ini. Dalam sidang doa gereja pun harus memperhatikan prinsip ini. Dalam sidang doa gereja, kalau kita mengharapkan berdoa-doa, kita bisa menunaikan tugas pelayanan gereja, bisa menggenapkan apa yang Allah kehendaki, supaya kita menggenapkan. Maka kita harus mengingat dalam baik-baik prinsip ini, jangan berdoa seperti belalang yang melompat ke sana kemari. Perkara satu belum tuntas didoakan, sudah melompat ke perkara yang lain. Perkara yang lain belum didoakan sampai tembus, sudah melompat lagi ke perkara yang pertama. Doa yang terus melompat-lompat ini tidak bisa melepaskan beban kita. Susah sekali mendapat jawaban dari Allah. Doa yang demikian tidak seberapa berguna, tidak bisa menuaikan ministry berdoa. Sebab itu, kalau kita ingin menuaikan ministry doa, kita harus mempunyai beban doa di hadapan Allah. Di sini kita bukan ingin mendirikan satu hukum Taurat, melainkan ingin menaruh satu prinsip. Kita harus mengenal satu perkara. Beban adalah kunci berdoa. Kalau seorang dalam hatinya tidak merasakan adanya beban doa bagi perkara tertentu, doa tidak akan sukses. Dalam sidang doa, ada saudari atau ada saudara menyinggung banyak perkara yang perlu didoakan. Tetapi jika di dalam kita tidak menjamah, maka kita tidak dapat berdoa. Sebab itu, setiap saudara-saudari yang datang ke sidang doa harus memiliki beban doa, baru bisa berdoa. Bersama dengan itu, tidak saja harus memperhatikan apa Anda memiliki beban atau tidak, kita juga harus memperhatikan beban saudara-saudari lainnya. Dalam sidang doa, kita harus memperhatikan perbedaan antara doa pribadi dan doa sidang. Jika kita berdoa secara pribadi, kita cukup memperhatikan beban kita. Tetapi berdoa dalam sidang doa harus memperhatikan beban sidang, bukan hanya memperhatikan beban doa kita. Karena itu dalam sidang berdoa kita harus belajar merasakan perasaan sidang yang ada. Perkara didoakan sekali sudah cukup, tidak perlu didoakan lagi. Maka dari itu saudara-saudari, kita harus belajar merasakan perasaan orang lain, belajar merasakan apa yang disebut doa gereja, belajar merasakan sesuatu beban doa
itu sudah terlepas atau belum, barulah kita mengerti bagaimana menunaikan ministry doa dalam sidang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.